teknologi yang kita gunakan tuh sangat sederhana. Jadi bisa banget dilakukan sama siapapun dari rumahnya. Kita kasih tahu ke masyarakat lokal di sana, kamu kumpulin dong sampah kamu, ntar kita bayar. Kuliahnya ambil jurusan apa sih? Jurusannya lebih jauh lagi nih Mas. Apa itu? Biomedical Engineering. Waktu itu Mini Cooper juga pernah. Mini Cooper? Iya. Pesan apa Mini Cooper? Pesen tas, pesen dompet gitu. Oh oke. Pertamina juga pernah. Iya. Tadi Sabrina jelasin kalau ini cuma pakai setrika. Jadi dipraktekin dulu sebelum kita ngomong lebih jauh. Bisa nggak? Di Eropa tuh katanya, wah ini kayaknya responnya akan positif gitu ya. Kalau bicara sampah pasti hal yang terbuang, pasti namanya sampah pasti terbuang kan. Tapi kalau sampah diolah lalu jadi cuan, nah ini sebenarnya sudah banyak sih. Tapi ini ada keunikan yang disodorkan dan dipamerkan, ditonjolkan oleh bintang tamu narasumbernya Don Cuan kali ini. Karena plastiknya memang plastik yang keseharian kita, dan nanti ditunjukkan cara ngolahnya biar sampah plastik ini menjadi barang-barang yang berguna dan ya cukup laku. Bahkan kalau saya baca riset-riset dikit, ini yang beli luar biasa nih, perusahaan-perusahaan besar. Don Cuan kehadiran Mbak Sabrina. Apa kabar Mbak Sabrina? Halo Mas, baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mbak Sabrina ini adalah founder Recycling Village, bener ya Mbak ya? Betul Mas. Dari Lampung atau Jakarta? Asalnya Jakarta. Asalnya? Aslinya Jakarta. Jakartanya mana Mbak? Jakarta Selatan ya. Di Lenteng Agung. Anak Jaksel. Ini bahasanya harus gaul ini anak Jaksel. Oh Lenteng Agung. Iya, Lenteng deket dong Agung. rumahku, Depok Tanah Baru. Wah, deket banget Mas. Deket kan arah sama stasiunnya? Stasiunnya kita Tanjung Barat Mas. Maksudnya Tanjung Barat? Iya maksudnya. Berarti deket ke Kebagusan ya? Lebih deketnya ke Kebagusan. Ngerti, Don Cuan Jaksel juga, tapi selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan gitu loh. Terus kok bisa ke Lampung gimana sih? Aku ini ngomong kuliah di sana. Cerita awalnya dulu ya. Kenapa bisa Lampung? Karena ini Recycle Village ini ada di Lampung kan, pusatnya di Lampung. Dan Mbak Sabrina aslinya Jakarta. Kenapa milih ke Lampung, nggak di Jakarta aja? Oke, jadi awal kita mulai itu sebenarnya waktu itu teman SMA ya. Jadi segrup teman SMA. Di Jakarta? Iya di Jakarta. Kita SMA-nya di Jakarta. Namun memang asal temen gue itu dari Lampung. Jadi kita lagi main ke tempat beliau ya gitu. Dan di sana ketika main tuh singkat cerita akhirnya bertemu, namanya kalau di Lampung kita tuh dari Air Naningan Mas. Jadi di desa. Air apa? Desa Air Naningan. Desa Air Naningan. Iya, Desa Air Naningan. Jadi kurang lebih masih 3-4 jam lah dari kota Bandar Lampungnya gitu ya. Metro apa sana? Masih Tanggamus. Iya, Tanggamus. Dulu tuh masuknya Lampung Selatan, tapi kan sekarang udah kabupaten sendiri ya. Lampung Selatan tuh berarti arah ke Bengkulu dan semuanya. Bener? Iya, betul. Oh ampun. Gitu. 3 jam dari kota Bandar Lampung. Bandar Lampung gitu. Nah, akhirnya waktu itu singkat cerita karena lagi main ke sana, ketemu komunitas pengrajin Mas di sana. Pengrajin apa itu? Pengrajin kain khas Lampung, namanya kain tapis. Kain tapis. Iya, jadi kayak bentuknya kain songket, kayak kain songket gitu, tapi hampir namanya sama kain dengan Sumatera Selatan dan Bengkulu. Betul, gitu ya. Kain tapis kain namanya. Tapis, gitu. Jadi disulam ya. Nah, cuman waktu itu kan 2021 tuh Mas. Jadi lagi COVID ya. Gitu. Nah, akhirnya kita ketemu dengan pengrajin, ngobrol-ngobrol, menemukanlah masalah tersebut bahwa perempuan di sana yang kebanyakan bekerja sebagai pengrajin. Gitu. Tapi karena COVID itu akhirnya ya mau nggak ada sumber ekonomi ya. Berarti itu berhenti produksi. Lumpuh, betul gitu. Nah selain lumpuh juga kita coba kulik-kulik lagi nih dari pengrajin-pengrajin di sana. Ternyata dalam produksinya tuh Mas bikin kain tapis Lampung tuh nggak sebentar, bisa satu kain 1 bulan ya. Bisa ya. Itu lebarnya berapa? Bisa 2 meteran ya? Lebarnya gitu? ya gede, kayak kain ya? songket aja gitu. Cuman memang ternyata dari upahnya juga sedikit banget yang mereka terima. Oh dia buruh ya istilahnya. Iya gitu. Nggak bikin sendiri terus dijual sendiri. Jadi ada ininya ya, apa namanya tuh?
yang ngambilnya lah ya, tengkulaknya lah gitu, kalau bahasanya gitu. Nah akhirnya tahu dari situ, sedih juga ya dengar ceritanya kalau dibayar sebulan itu bisa 300.000 gitu. Itu untuk pendapatan sebulan mereka gitu. Melihat problem itu ya udah akhirnya ya udah kita juga udah punya ide nih untuk ngolah sampah plastik jadi barang baru gitu ya. Ide itu dapat dari temennya yang asli Lampung itu, terus Sabrina diajak ke Lampung, atau memang pas main ke sana menemukan itu? Idenya itu dari YouTube. Jadi kita tuh emang sebenarnya aku tuh dari maksudnya dari zaman kuliah ya, kuliah aku. Kuliah di mana? Kuliah di Malaysia. Oh, Malaysia. Jadi kemana-mana ya Mas ya. Iya. Kuliahnya di Malaysia. Temennya juga kuliah di Malaysia? Kuliah enggak di Malaysia. Tapi masih teman SMA masih komunikasi lah ya. Masih komunikasi gitu. Nah, karena dari kuliah tuh udah seneng untuk hal-hal yang berbau sustainability gitu ya. Oke. Kuliahnya ambil jurusan apa sih? Jurusannya lebih jauh lagi nih Mas. Apa itu? Biomedical Engineering. Iya. Jadi kemana-kemana serba jauh ya. Iya. Gitu, biomedical engineering. Tapi memang udah suka dengan yang namanya sustainability, konsep sustainability fashion gitu. Jadi udah sering tuh kita research di brand-brand di luar, teknik-teknik pengolahannya itu seperti apa. Cuman waktu itu karena kuliah, habis kuliah juga kerja gitu ya. Jadi nggak ada waktu untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut gitu. Nah akhirnya waktu di Lampung ya udah kepikiran untuk bikin aja karena semua materialnya udah ada. Sampah plastik di sana banyak banget Mas di desa ya. Karena nggak ada peraturan tuh untuk, kalau di Jakarta kan ada tidak boleh penggunaan kantong plastik sekali pakai. Nah kalau di desa daerah terpencil di Indonesia tuh belum ada. Jadi masih sangat umum dipakai ke pasar, warung dan lain-lain. Sampahnya udah ada. Terus alat yang kita butuhin juga cuma alat setrika gitu ya. Terus ada juga pengrajinnya, jadi langsung aja dikerjain gitu. Saat itu kita coba inovasinya. Itu pas YouTube, mengenal YouTube itu baik di Malaysia, di Indonesia, terus di Jakarta, terus main ke Lampung, menemukan untuk inilah mungkin mengimplementasikan passionnya Sabrina di Lampung itu, istilahnya gitu ya. Tinggal di Lampung Sabrina? Enggak tinggal di Lampung, tapi karena waktu itu kita mulai di Lampung jadi sering bolak-balik Lampung gitu. Sekarang tinggal Jakarta tapi? Sekarang di Jakarta. Lah yang di Lampung yang ngurusin? Udah nggak perlu diurusin ya Mas, udah hebat pengrajinnya. Udah ya? Iya udah jalan sendiri. Awal mulanya kan di Lampung, melihat kegelisahan karena waktu itu Covid, para pengrajin kain tapis itu berhenti produksi, mereka tidak punya penghasilan. Sampah plastik di sana begitu banyak karena memang aturannya tidak ada seperti yang di kota-kota besar. Berawal dari situ ya. Iya, betul. Dan passion dari Sabrina ketika kuliah tentang sustainability, mengubah cara pola mereka akhirnya mau mengolah sampah itu kan bukan pekerjaan mudah Sabrina. Betul. Ibu-ibu lagi. Usianya rata-rata berapa ibu-ibunya? Sekitar 35 sampai 45 ya. Masih cukup produktif lah ya untuk bisa untuk diajak berbicara itu. Gimana awalnya meyakinkan mereka bahwa mereka itu harus mau mengikuti passionnya Sabrina seperti itu? Oke. Nggak dipungkiri ya Mas, itu benar banget, setuju banget. Apalagi di desa, konotasinya itu mungkin masyarakat tuh masih sering bergunjing gitu ya antara tetangga dengan tetangga lainnya. Rasan-rasan lah ya kalau orang Jawa bilang gitu. Dan apalagi mereka melihat sampah tuh sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang apaan banget gitu pegang sampah, harus sampah. Dijauhkan lah. Betul, harus dijauhkan. Itu pun sekarang kita udah berjalan 4 tahun masih ada tuh stigma masyarakat yang melihat itu sebagai jorok ya megang-megang sampah gitu. Cuman waktu itu awal mulainya gimana akhirnya kita bisa meyakinkan ibu-ibu itu untuk mengolah ya. Pastinya Mas, segala sesuatu tuh kalau ada cuannya mau dikerjakan gitu. Jadi berarti Sabrina mamerin cuannya dulu, ini nanti bisa cuan loh gitu ya. Betul, dorongannya itu pasti harus mulai dari uangnya dulu gitu, cuannya dulu. Gitu, sehingga ketika mereka memproduksi, mereka bikin itu pasti harus ada langsung insentif yang mereka bisa rasakan. Sehingga mereka juga terus tuh mau ikutan sama kita gitu. Gitu. Berapa orang pertama yang diajak Sabrina? Sekarang kan sekitar 63 ya, 60 berapa? Yang 63 yang udah kita latih. Udah dilatih. Awalnya berapa orang? Awalnya berdua aja.
berdua itu Sabrina dengan temannya itu? Sorry, berduanya ibu-ibunya. Oh, ibu-ibunya. Iya, jadi dengan aku bertiga ya untuk ngembanginnya. Keterlibatan teman SMA Sabrina gimana itu? Keterlibatannya itu dulu awal-awal masih sering untuk bantu ya, untuk visit ke tempat produksi dan lain-lain. Cuman memang karena sekarang juga udah bisa berjalan sendiri dan beliau pun ada kesibukan lain ya, jadi memang sudah tidak membantu lagi. Oke. Dari 2 orang itu awalnya mereka mencari sampahnya itu Sabrina sendiri mencari sampah sama ibu-ibunya itu atau gimana? Oke, nah ini lucunya sih Mas. Jadi nyari sampahnya gimana gitu. Dari desa tersebut. Kita bikin lokal bank sampah lah. Lokal bank sampah iya, ya. Jadi kalau di desa tuh sama sekali nggak mengenal konsep bank sampah sebenarnya. Karena boro-boro sampah aja nggak dipikirin gitu kan. Biasanya tuh dipakai buat ini Mas. Dipakai buat mereka itu kan masih pakai kompor kayu yang tungku api itu tuh. Yes. Jadi bahan bakarnya tuh pakai plastik bukan kayu gitu. Oh iya. Iya, biar apinya nyala gede. Itu yang mereka bakar bukannya nambahin kayunya tapi nambahin plastiknya gitu. Jadi kan itu polusi banget ya. Gitu. Jadi mereka sama sekali nggak tahu itu berbahaya, plastik nggak ditengok sama sekali. Akhirnya kita bikin bank sampah. Nah, bank sampah itu kita kita kasih tahu ke masyarakat lokal di sana, kamu kumpulin dong sampah kamu, ntar kita bayar. Mau mereka? Gitu. Nah mereka mau, karena kan buat uang jajan tambahan anaknya beli apa karena jajan-jajan. Ditawarin duit itu ya. Iya betul, jadi memang semuanya tuh penggeraknya harus cuannya dulu ada gitu. Kamu kumpulin sampahnya nanti aku beli gitu ya kira-kira. Gitu. Berapa sekilonya itu? Sekilonya itu kita hargain di sekitar 1.500 sampai kalau bersih banget ya itu bisa sampai 3.000 gitu. Iya. Dan itu sekilo tuh berapa plastik itu? Nah, ini Mas, mungkin aku kasih tahu kilas dikit ya. Yeah. Sekilo itu kalau di bank sampah lain atau di lapak sampah lain itu biasanya dihargainnya 500 perak. Oh iya? Iya, sekilo itu sekitar 42-45 lembar kantong kresek. Dihargai 500 perak, mana ada orang yang mau ngumpulin sih gitu kan, mana ada orang yang mau nyari gitu. Jadi apalagi ketika kita pindah ke Jakarta ya, dan kita mulai kerja sama dengan banyak bank sampah, ketika kita bilang aku bisa beli, kalau di Jakarta harganya pasti lebih tinggi gitu. Kita mulai dari 5.000 sampai 15.000 per kilonya. Itu mereka kaget semua. Kayaknya cuman kamu deh yang berani ngasih harga sampah tuh segitu ya. Kalau segitu aku mau ngumpulinnya gitu. Jadi itulah cara kita buat mensiasatinya. Yang tadinya memang sama sekali tidak ada nilainya, orang-orang gak mau ngumpulin, ya harus dihargain lebih tinggi lagi gitu. Oke. Berarti cukup murah. Dan butuh waktu berapa lama akhirnya sampah yang pertama yang dilakukan otomatis dikumpulkan dan diolahkan? Betul. Melatih 2 orang itu untuk mengolah seperti apa, Sabrina? Mereka kan non sewu, mungkin orang-orang di daerah yang mungkin jauh dari informasi dan semuanya mungkin kurang paham bagaimana sih mengolah. Ini kan sesuatu yang baru buat mereka, butuh dilatih yang intens buat untuk memahami. Gimana akhirnya bisa plastik itu diolah atau ngumpulin dulu sampai beberapa bulan atau apa, seperti apa Sabrina? Oke, jadi kalau waktu awal karena kita skalanya masih kecil itu belum terlalu banyak. Jadi kan masih beberapa masyarakat aja ya kita kumpulin sampahnya. Gimana cara melatihnya? Sebenarnya Mas, kalau dibilang teknologinya tuh gampang banget. Cara inovasinya tuh juga sangat mudah gitu, bukan yang skala tinggi, teknologi skala tinggi. Kalau itu mungkin sulit karena masyarakat desa tadi ya jauh dari kota gitu, jauh dari informasi gitu. Tapi ini teknologi yang kita gunakan tuh sangat sederhana. Jadi bisa banget dilakukan sama siapapun dari rumahnya gitu. Jadi tidak ada kesulitan sih untuk menerapkan si inovasi ini sendiri ya gitu. Jadi ibu-ibunya gampang aja gitu. Gampang aja untuk bikinnya. Cuman mungkin karena hal baru namanya setrika, biasanya setrika baju. Kalau setrika baju kan ya udah dia itu geser aja udah beres gitu ya. Kalau plastik kan dia harus butuh lebih pakai hati lah ya, tekanannya. Terus habis itu lama naik turunnya gitu. Jadi itu memang ya jam terbang lah untuk kalau dapetnya. Cuan tuh memang harus pakai hati sih ya. Bener. Kan tadi Sabrina sempat di Lampung terus pindah ke Jakarta. Tahun berapa pindah Jakarta? Balik lagi ke Jakarta? Itu sebenarnya aku memang selalu tinggal di Jakarta. Jadi bolak-balik? Di Lampung itu bolak-balik. Di sana ngekos waktu mengawasin mereka ataupun mendampingi mereka? Enggak, tinggalnya sama ibu-ibu pengrajin ya di rumahnya gitu. Oke.
Jadi sekalian membaur lah ya. Iya, betul. Pengolahannya di sana waktu itu juga. Pengolahan apa nih? Sampahnya itu disetrika dan semuanya itu. Iya, semuanya di sana. Di sana. Di sana. Ini kalau yang suka nonton Cuaniki bareng Don Cuan ini menarik. Ibu-ibu tadi Sabrina jelasin kalau ini cuma pakai setrika. Jadi alat di rumah pun bisa berarti. Betul. Kan. Aku penasaran Sabrina. Dipraktekin dulu sebelum kita ngomong lebih jauh. Seperti apa sih plastik itu bisa digosok gitu? Bisa nggak? Kalau untuk dinyalain sekarang nggak bisa. Oke. Pas lihat alatnya ya. Iya, alatnya kayak apa? Nggak bawa ininya. Kan kalau setrika. Ini plastik kayak umumnya kan? Kalau kita beli pecel lele dan semuanya kan. Lihat ya. Jadi ini kita pakai kresek biasa. Okay. Kalau ke warung pasti dapet ya kresek-kresek. Terus yang kita gunain sebagai alas itu ini Mas. Yang biasa plastik pakai gitu ya. bubble wrap gitu. Jadi ini untuk dasarnya nih. Ini yang kita gunakan. Oke. Dimasukin ke dalam situ. Jadi biasanya ini mungkin aku kasih lihat sedikit ya, walaupun tidak bisa dipraktekkan. Ini kan kita jadiin dasar. Tergantung mau bikin segede apa gitu ya si bahannya. Tapi biasanya memang kita guntingnya kotak. Jadi bahan kita tuh selalu dimulai dari kotak ya. Gitu. Nah ini kita jadiin lapisan pertama. Ini kalau setrikanya dicolokin nggak bisa ya? Bisa, tapi harus ada alasnya. Karena saya lupa bawa ininya. Karena kan setrika nggak bisa bawa langsung nempel ya. Kain. Kainnya, betul. Kain. Coba nanti dicariin kru kain. Kain ini kalau ada Mas baking paper. Baking paper. Baking paper itu bisa, boleh kalau apa ada. Apa itu baking paper? Buat iya, buat roti. Iya, bapak-bapak nggak ngerti baking paper, taunya baking powder. Iya gitu. Nah ini terus plastik ini Mas digunting-gunting aja. Oh digunting. Seberapa kecil? Bebas. Nih kalau contohnya kayak gini, itu kita gunting motif kita dari plastiknya. Ini kalau kayak gini kotak-kotak, kita gunting dia jadi persegi panjang. Kayak gitu. Jadi tergantung motif apa nih. Kalau kayak gini nih, ini kita gunting dia jadi kecil-kecil. Si putih-putihnya plastik putih, plastik hitam. Oh ini gunting bukan dicat atau apa? Bukan. Jadi nggak ada catnya. Ini langsung 100% dari warna si plastiknya. Oh. Gitu. Ini langsung warna asli. Warna asli. Jadi kalau yang dilihat tuh warna hitam-hitam kecil-kecil itu dari plastik hitam, warna kuning dari plastik kuning, pink dari plastik pink gitu. Terus kok bisa nyatu itu gimana? Nah, itu disetrika, Mas. Disetrika lagi? Iya, disetrika dengan ini. Enggak, pertama tadi digunting-gunting. Jadi kecil-kecil atau kotaknya seberapa lah terserah kita mau apa. Dah. Disusun di atas bubble wrap ya. Bubble wrap. Ya. Itu enggak disetrika tapi kan? Belum disetrika. Itu hanya disusun bubble wrap. Iya, disusun. Buat apa tujuannya di bubble wrap? Bubble wrap ini biar lapisan dalamnya, biar dia lebih kuat atau tebal. Gitu ya. Nih contohnya nih bahannya. Oh, jadinya kayak gini. Plastiknya jadi gini. Tapi bubble wrapnya nggak diikutin sekalian, nggak? Bubble wrapnya pasti harus ditekan-tekan dulu ya, gitu. Maksudnya harus Ini bubble wrap ya? Iya itu bubble wrap. Karena dia disetrika makin lama udah hilang tuh. Terus nempel di bubble wrap gitu ya? Walah. Tebel juga ya? Iya. Berarti pas. Enggak ya. Oh kainnya gini jadinya. Kainnya bahannya jadi kayak gini. Tapi selera kita bisa bikin berapa panjang gitu. Betul, bisa berarti ya. Betul. Oke. Kalau yang bikin motif gini ibu-ibunya sendiri juga? Awalnya pasti diajarin dulu ya Mas ya. Cara pencampuran warnanya yang enak dilihat di mata. Cara potongannya gitu. Tapi sekarang ibu-ibu udah sangat kreatif dan bisa bikin motif sendiri gitu. Kalau aku tuh masih belum masukin bubble wrap terus ditekan gitu. Ditekan-tekan terus gitu. Iya. Jadi nanti dia tuh kalau udah kita susun nih plastiknya kita angkat nih di atas bubble wrapnya udah. Ada gunting nggak ya? Biar digunting-gunting sekalian sama Mbak Sabri. Iya, biar ibu-ibunya itu kalau aku bisa praktekin. Saya punya bubble wrap rumah banyak soalnya. Nanti siapa tahu saya pengen praktekin gitu. Iya. Ini alatnya semuanya bisa banget ditemuin di rumah ya. Nggak harus alat produksi luar biasa gitu. Betul. Ya. Nanti jadinya apa Mbak selain tas gitu, tempat tisu? Nah kalau sekarang kita masih fokusnya sih di produk aksesoris fashion ya Mas ya. Jadi masih di situ aja gitu. Coba kasihkan gunting Mbak. Coba. Nah ini contohnya ya. Jadi biasanya gunting aja Mbak. Nih ya. Biasanya kan ini mungkin kita pakai yang warna merah atau apa? Putih, oke.
Nah ini kan wujudnya masih kresek nih Mas, ya kan? Itu dalam harus kondisi bersih. Pasti harus. Kalau Mbak Sabrina dan teman-teman itu nggak menerima bersih harus dicuci dulu. Harus dicuci. Jadi harus ada proses pencucian ya. Pakai ember biasa gitu kan? Ember biasa. Nggak harus pakai alat khusus. Iya betul. Oke. Nah, ini itu kita bikin dulu kayak gini nih Mas. Ini warna dasarnya itu warna biru. Bahannya kan kelihatan ya biru yang paling dominan. Nah ini sekarang aku lagi pengen bikin bahan dasarnya dulu ya. Jadi dari kresek yang pertama digunting adalah bagian bawahnya. Gitu ya. Karena kan bagian bawah tuh biasanya ada garisnya gitu ya. Ini kita simpan. Buat jadi motif. Terus habis itu biasanya bagian atasnya ini. Itu kita buang juga untuk si ininya. Tuh. Gitu. Nah, ini ya. Terus setelah itu dia nih jadi kotak nih Mas. Ini kan. Nah inilah yang kita gunakan sebagai si warna dasar. Gitu ya. Nah ini kan buat bisa kalau kebetulan anak saya itu sekolah di alam. Suka melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan sustainability gini. Iya. Nanti tak usulin ke gurunya nanti. Boleh. Ini bisa banget. Buat anak-anak juga mereka suka banget. Iya, apalagi ini kan udah nih Mas, jadi dasar ya, jadi kotak. Jadi dasar, tapi nggak rapi ya. Nggak rapi, Kalau rapi lebih bagus lagi ya. Iya pasti. Nah di atas bubble wrap ini kita kasih warna dasar. Gitu. Baru habis itu kita bikin motifnya. Motifnya itu bebas mau pakai warna langsung apa motifnya aja. Langsung di atasnya. Ini misalnya aku sekarang bikin motif abstrak ya. Kalau abstrak itu kita hanya gunting-gunting aja. Nggak setajam silet. Iya. Nah ini jadi kayak disusun aja. Itu ya jadi begini. Terus ada juga kita biasanya bikin motif pita. Mau lihat nggak Mas? Boleh. Bikin pita ya. Itu. Tadi kan kita udah buang ya tadi yang bagian tangannya kresek gitu kan. Nah dia itu tuh punya ujung ini nih. Punya ujung si ininya. Nah dari ini kita gunting aja sedikit bagian atasnya. Terus habis itu nih dibuka. Nah dari sini dia jadi pita. Gitu. Cuman ya memang ya harus digunting lagi ya. Dirapiin lagi ya. Lebih terbentuk gitu. Nah gitulah cara kita bikinnya. Motif-motif ini. Nah kalau selesai pokoknya nanti semua disusun di atas. Langsung disetrika. Di atas plastiknya gitu? Iya gini, tapi harus tadi ada yang aku bilang harus ada alasnya ya. Karena di atasnya kan ada alasnya ya. Iya, karena kan si ini nggak mungkin. Alasnya apa Mbak selain apa tadi? Baking paper. Bisa pakai baking paper, bisa pakai karton. Atau bisa pakai alasnya namanya kain teflon. Iya, kain. Berapa lama harus itu disetrika dihalusin gitu? Kalau itu tergantung produknya apa, tapi biasanya semakin besar itu semakin lama untuk prosesnya. Jadinya terus habis kayak gitu jadi kayak gini. Betul, langsung jadi seperti bahan kayak gitu. Dari situ tinggal kita pola aja Mas mau bikin apa. Kalau mau bikin tas ya jadi tas. Gitu. Kenapa nggak pakai mesin press? Bisa jadi gede banget dong. Nah itu dia sih. Itu juga ya kenapa tidak pakai mesin press. Bisa sebenarnya Mas. Jadi kalau intinya kan prinsipnya adalah dipanasin kan, tapi tidak langsung ada perantaranya. Betul. Jadi sebenarnya kita pakai mesin press itu kalau buat workshop gitu ya. Kalau buat datang-datang ke ngisi acara itu kita pakai. Tapi kalau dalam produksi hariannya tetap kita mempergunakan alat ini karena tadi ya mudah ditemukan di mana-mana, di setiap rumah ibu-ibunya pun ada gitu. Kalau mesin press modalnya gede banget Mas untuk nyediain mesin press di setiap rumah gitu. Kayak mesin press untuk apa sablon DTC. Betul, itu ya yang sablon baju itu gitu. Itu bisa? Bisa. Jadi kayak gini. Bisa. Tapi itu ya tadi karena fokus kita pemberdayaan, ibu-ibu itu jarang yang boleh keluar rumah. Kalau mau kerja harus dari dalam rumah. Jadi makanya kita pakai alat yang sesimpel mungkin biar bisa dikerjakan dari rumah. Oke.
dari kayak bahan seperti ini akhirnya diproduksi menjadi berbagai macam produk. Betul. Ini yang memproduksi ibu-ibunya juga. Betul. Semuanya ibu-ibunya yang mengerjakan. Iya. Jadi menarik ya. Oke. Yang menjahit juga ibu-ibunya gitu. Jadi pakai mesin jahit atau jahit manual? Pakai mesin jahit. Oh, kalau ini mesin jahit ya. Kita harus mesin kalau jahit. Kalau manual rada susah ya ini. Tebel. Tapi gitu. Mbak Sabrina bisa bikin sendiri tasnya gini? Bisa bikin, kalau untuk bikin tas belum. Aku kan nggak ada basic menjahit ya. Gitu. Akhirnya kan bisa bikin tas itu ibu-ibunya sana. Ibu-ibunya. Kreatif juga mereka iya. ya. Hebat loh Mas kalau ibu-ibu. Iya, kalau mau diberdayakan ya. Betul. Asal dikasih kesempatan, dikasih alatnya, dikasih wadahnya, mereka tuh hebat-hebat. Ini sebenarnya bisa kerjasama dengan toko-toko supermarket itu ya, kayak ini aja tas ya. Belanja, tas iya, belanja betul. untuk tas belanja dan semuanya ya. Tapi mungkin harganya kan premium. Gitu. Dari 2 orang akhirnya berkembang menjadi banyak orang. Gimana ceritanya kok akhirnya bisa menambah banyak orang gitu Mbak Sabrina? Oke, untuk prosesnya pelan-pelan pasti Mas, gitu ya. Jadi kita berkembangnya juga seiring dengan demand yang masuk dari pasar gitu ya. Pasar semakin lama makin terbuka, makin suka gitu. Emang pas 2 orang itu sudah bisa memproduksi seperti ini? Apakah sudah langsung jadi barang jadi? Jadi. Barang jadi pertama apa waktu itu? Waktu itu tas. Tas gini ya? Nah tapi tasnya belum secanggih ini gitu. Maksudnya masih ada, ya namanya waktu masih dari nol ya. Masih ada sedikit-sedikit tekstur gitu. Masih terlihat ya mungkin kurang seperti sekarang lah. Yang beli orang mana? Waktu itu kita mencoba 2 hal nih. Kita coba jual di Lampung. Gitu ya. Di kotanya atau di daerah? Di kotanya, di Kota Bandar Lampung. Waktu itu tuh kita jual tas itu tuh ya di bawah 100.000 lah Mas. Buat tas-tas produk-produk ini ya. Dan di Lampung aja ketika kita udah jual semurah itu, responnya masih kurang baik gitu. Orang-orang kok dari sampah mahal ya gitu, kok pikiran mereka dari sampah itu murah, barang buangan. Betul. Nah dari situ udah sadar sih bahwa mungkin belum siap nih pasarnya kalau untuk di daerah-daerah yang mungkin di luar kota besar ya. Sehingga akhirnya kita langsung memutuskan untuk bawa ke Jakarta. Di Jakarta kita jual juga lewat bazar gitu ya, bazar kecil. Wah responnya positif banget, berbeda dengan yang. Gimana cara menjual Sabrina waktu itu untuk seperti ini? Jualannya? Storytellingnya harus ditonjolkan atau memang produknya atau apa? Kalau dulu kita langsung dua-duanya Mas. Ketika kita awal mulai storytellingnya pasti ya setiap jualan kan kita harus ceritain ini produknya dari apa, siapa yang buat gitu. Tapi dari awal pun desain kita juga harus udah langsung menarik karena itu yang paling dilihat sih. Orang tuh sebenarnya mau pakai produk daur ulang, tapi kendala di mereka tuh produk daur ulang masih kurang cantik atau masih kelihatan seperti sampah gitu. Jadi begitu kita kasih solusi tas recycling village, mereka kaget kok dari sampah bisa kayak gini ya gitu, nggak kelihatan kayak sampah. Jadi sangat direspon baik dengan masyarakat di Jakarta. Di bazar mana waktu itu? Di Lenteng Agung sana atau? Waktu itu kita mulainya di Tangerang Selatan ya. Kok milih Tangerang Selatan juga? Iya, dapetnya di situ untuk slot bazarnya. Kenapa nggak Depok lebih dekat Ghana? Oh ada bazar ada dari siapa? Bazar. Dari kementerian atau? Bukan kementerian, waktu itu bazar dari Kopinako. Kafe ya, jadi kafe gitu. Jadi dia mengumpulkan beberapa UMKM yang kreatif. Nah kita daftar di situ, diberikan slot juga. Akhirnya disitulah kita ketemu dengan komunitas-komunitas. Ketika mendaftar, Sabrina menjelaskan bahwa ini storytellingnya seperti ini, akhirnya disetujui gitu. Betul. Di bazar waktu itu tasnya udah bagus-bagus gini atau masih? Belum sebagus ini, tapi responnya aja udah positif banget. Udah positif, laku semua tuh. Laku. Jadi kita di situ kita baru sadar bahwa wah ternyata demandnya nih ada loh. Dapat berapa gitu. Waktu itu? Jual berapa? Cuan berapa itu? Waduh, aku tuh orangnya pelupa ya Mas. Tapi waktu itu mungkin kesan yang kita dapat adalah oke, udah siap nih produknya untuk dipasarkan gitu. Karena udah dites kemarin. Sabrina sendiri yang jualan? Iya, kita jualan
saya jualan. Ibu-ibunya nggak diajak? Enggak. Oh, tahu barangnya udah jadi iya, nih, jadi duit gini. Oh, oke. Tahun berapa itu? Itu 2022. 2022. Awal 2022 sekitar Februari. Selang beberapa bulan ya setelah itu ya. Dan tapi produksi sana tetap jalan terus. Tetap jalan. Ketika ada penolakan dalam tanda petik di Lampung, di Bandar Lampung, tapi terus akhirnya dipindah ke Jakarta, produksi tetap jalan terus. Tetap jalan. Oke. 2022 akhirnya menemukan titik balik bahwa produk ini bisa diterima terutama di Jakarta dan semuanya. Apa langkah besar dari Sabrina akhirnya bahwa produk ini benar-benar ya bisa untuk kehidupan para pengrajin ibu-ibu di di Lampung sana itu? Oke, langkah besarnya pasti waktu itu jadi banyak ya bazar yang kita ikutin gitu. Oh, gitu. Jadi kita nggak takut untuk berinvestasi pada bazar gitu. Oke. Jadi semakin banyak bazar. Muncul kepercayaan diri dari Sabrina dan teman-teman ya bahwa ini bisa kok gitu ya. Betul, ini bisa kok untuk diperjualkan. Jadi pasti langsung mencari bazar-bazar banyak untuk kita pamerkan lah produk kita gitu. Terus selain itu juga sebenarnya nggak lama setelah itu Mas, 2022, 2023-nya kita juga langsung beraniin buat ekspansi ke Jakarta. Gitu karena 2022 tuh waktu kita masih produksi dengan 2 orang aja. Itu udah banyak. Masih waktu 2022 itu masih 2 orang saja. Masih 2 orang saja. Jadi masih cukup untuk 2 orang produksinya gitu ya, per bulan itu mungkin sekitar kayak kita hanya menghasilkan sekitar 50 produk gitu atau masih jualan gitu ya. Tapi ketika 2022 itu maksudnya kita langsung dapat respon yang sangat positif, boom gitu. Banyak perusahaan tuh yang sudah mulai approach. Ada perusahaan? Iya, perusahaan-perusahaan untuk bikin merchandise gitu. Merchandise. Nah, waktu 2022 kita nggak pernah bisa ngeiyain permintaan perusahaan. Karena cuma punya 2 ibu-ibu. Gimana caranya mau bikin merchandise dengan 2 ibu-ibu? Sedangkan permintaannya, "Mbak, aku butuh 150 dalam waktu seminggu." Wah, sangat tidak bisa. Sangat tidak bisa dilakukan gitu. Perusahaan apa pertama yang calling Sabrina untuk? Waduh, kalau waktu itu banyak sih Mas, dari perusahaan-perusahaan BUMN gitu, perusahaan internasional itu udah mulai gitu untuk minta. Terus akhirnya berarti awalnya B2C ya? B2C, jadi akhirnya mulai B2B itu di tahun berapa? Akhirnya di 2023 kita beraniin dan alhamdulillahnya juga kita dapat pendanaan. Kita menerima pendanaan dari NGO ya, jadi yayasan namanya WWF. Iya, yang gambarnya panda tuh masih. Nah itu akhirnya kita bisa mereplikasi proyek kita di Lampung ke Jakarta. Makin banyak dong Mas ibu-ibunya kan di Jakarta gitu. Oh, di Jakarta juga ngumpulin sampah berarti? Di Jakarta juga ngumpulin sampah, betul. Kita ajak juga ibu-ibu di sekitar tuh di buat Lenteng Agung. Produksi, betul, di Lenteng Agung. Udah dari situ udah mulai pede untuk udah punya nih sumber dayanya ya gitu. Di Jakarta pakai setrika juga? Pakai setrika juga. Enggak pakai pres aja? Enggak. Ini Jakarta loh. Oke. Tetap pakai setrika aja? Tetap pakai setrika. Ibu-ibu juga? Ibu-ibu juga. Oh oke. Di Lenteng Agung ya? Melakukan ini setelah mendapat pendanaan itu. Habis itu baru Sabrina percaya diri untuk memproduksi lebih gede karena ada permintaan yang besar dari perusahaan. Iya betul. Tahun 2023. Iya. Berarti Lampung dilupakan? Tidak dong. Sampai sekarang masih dengan Lampung. Jadi produksinya berbarengan. Ya kalau ada project misalnya, ini aku boleh sebut nama perusahaan? Boleh. Oke, misalnya dari kita baik-baik dengan perusahaan BUMN dan semuanya kok. Siapa tahu nanti mau bantu sponsorin cuaniki Don Cuan ya coba sama apa. Ya misalnya perusahaan Bank Mandiri gitu ya, misalnya pesan 1000 pieces gitu. Oh, Bank Mandiri pernah 1000 pieces? Iya pernah 1000 pieces. Itu biasanya kita bagi. Jadi di Jakarta 500, di Lampung 500 gitu. Oh oke. Pernah itu? Pernah. Itu proyek pertama? Bukan, kalau proyek pertama kita masih ratusan. Dari perusahaan? Dari banyak sih Mas, Pertamina. Iya. Waktu itu Mini Cooper juga pernah. Mini Cooper? Iya. Mini Cooper kan perusahaan luar negeri. Iya. Waktu itu mereka mau launching. Pesan apa Mini Cooper? Pesan tas, pesan dompet gitu. Oh oke. Pertamina juga pernah? Iya. Oh, Bank Mandiri pernah juga. Cuannya gede dong kalau udah B2B gini ya.
Ibu-ibunya di sini di Jakarta berapa di Lenteng? Di ibu-ibunya kalau sekarang yang konsisten itu kita ada sekitar 6 orang. Ada yang nggak konsisten atau gimana? Nggak konsisten, bukan konsisten, tapi dengan 6 orang biasanya kebutuhan untuk produksinya sudah tercukupi. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba orderannya sangat besar dalam waktu dekat, baru kita baru ngajak ibu-ibu yang lain yang udah kita latih nih untuk ikut bantu. Istilahnya yang tetap ada, yang per project ada. Iya, ada gitu juga ya. gitu. Tetangganya Sabrina di sana. Tetangga, mungkin bisa dibilang tetangga ya, tapi aku pun baru kenal setelah ada project ini gitu kan. Mungkin kalau kita di kota berbeda dengan di desa ya. Di desa kan orang pasti kenal tetangga gitu ya, hidup bertetangga. Tapi kalau di Jakarta ini lucunya aku baru kenal dengan ibu-ibu ini ya setelah kita kerja bareng gitu. Sejak 2023. Iya, 2023. Itu ibu-ibu benar-benar ibu-ibu rumah tangga atau yang ibu yang punya pekerjaan yang lain dia sambilan seperti itu atau gimana? Jadi benar-benar itu yang kita pelajarin juga. Jadi waktu awal kita ngelatih, kita itu cari di Jakarta ibu-ibu yang dari komunitas bank sampah. Gitu. Cuman yang kita pelajarin ibu-ibu komunitas bank sampah itu kan ada kesibukan sendiri ya mengolah bank sampahnya. Jadi ketika diminta untuk produksi, ya waktunya jarang ada. Jadi melihat dari hasil belajar tersebut, akhirnya pelatihan yang kedua kita benar-benar cari ibu-ibu yang ibu rumah tangga. Jadi kita waktu itu door to door tuh ke area sekitar ini kita ya, kantor kita door to door. Kita bawa tasnya, kita bawa sampah plastiknya, kita kasih lihat, Mbak, ini loh Mbak, sampah plastik bisa jadi tas kayak gini, mau nggak belajar buat bikinnya? Terus ada yang mau, ada yang enggak. Ada yang enggak kan? Ada yang enggak juga pasti. Itu hal yang lumrah. Berarti plastik ini di Jakarta cukup banyak juga untuk bisa dikoleksi ya. Walaupun di Jakarta udah lebih dibatasi, ada banyak peraturan, tapi ternyata masih ada juga ya penggunaannya gitu. Jadi secara supply pun kita juga masih ada sih gitu. Ini tetap kalau dari kan tadi perusahaan-perusahaan besar macam Pertamina, Bank Mandiri, bahkan dari dari luar kayak Mini Cooper gitu, mereka ada standar-standar khusus gitu nggak sih? Misalnya bahannya dari plastik atau apa, atau prosesnya seperti apa, ini memperkerjakan anak atau enggak, kadang itu jadi konsen kan. Ada standar-standar nggak, diteliti sampai gitu nggak? Atau pas BWF ngasih pendanaan atau itu juga ngasih memberikan syarat-syarat tertentu atau gimana itu? Kalau dari syarat itu sebenarnya tidak ada ya masih sejauh ini. Itu mungkin karena mereka sudah tahu duluan branding kami, mereka sudah tahu cerita kami dulu sebelum mereka memutuskan untuk kerjasama. Ini kan cerita kami tuh sering kami upload di sosial media gitu ya. Jadi mereka udah lihat dulu nih, ada ibu-ibu di desa yang ngerjain ngubah sampah plastik jadi tas gitu. Jadi itu menurut mereka udah nilai yang sangat positif lah ya. Karena kan mereka juga sekarang tuh dalam pengadaan juga diharuskan kan untuk mencari produk-produk yang sustainable gitu. Kalau di masih mempertahankan value-nya tentang plastik-plastik yang menurut saya kalau ada kan botol dan semuanya benar-benar plastik kresek dan LDPE ya. Masih mempertahankan itu di Jakarta juga gitu. Masih mempertahankan itu. Apakah itu menjadi salah satu ciri dari Sabrina untuk mendorong ini atau apa? Betul. Atau nggak pengen berkembang ke yang lainnya? Iya, jadi sebenarnya kalau pengolah sampah plastik tuh banyak banget ya. Dari mulai tadi tutup botol, botol plastik itu udah banyak sekali. Tapi kalau kita tetap pengen di LDPE ini, low density polyethylene ini, karena ya tadi nggak ada nilainya sehingga tidak ada orang yang mau pegang gitu. Tidak ada orang yang mau mengolah, pasti akibatnya adalah semakin banyak berakhir di TPA ya, tempat pembuangan akhir, semakin banyak mencemari lingkungan juga. Jadi kita coba tetap untuk ada di plastik-plastik yang problematik. Karena kalau plastik lain sudah banyak yang mengolah gitu loh. Bukannya plastik-plastik sekarang gini bisa menjadi energi, jadi bahan bakar kalau dipanasin dengan temperatur tertentu, dengan press tertentu gitu? Itu masih sedikit sih Mas. Masih sedikit ya untuk skala industri sebesar itu, ini pun bukan plastik yang sering digunakan untuk menjadi energi gitu ya. Karena
plastik LDPE itu juga sering menyumbat mesin-mesin industri gitu. Oh gitu. Jadi secara industri nggak ada yang mengolah, secara UMKM juga masih sedikit yang mengolah gitu. Ini plastik tolakan berarti ya. Plastik reject ya. Plastik reject yang nggak mungkin baik untuk ada kan untuk yang jadi bubur plastik yang untuk bahan baju kan. Iya. Ada yang untuk seperti itu biar olahraga dan semuanya kaos-kaos olahraga. Ada yang kemarin aku lihat itu ada yang untuk jadi minyak terus dijadikan bahan bakar, jadi untuk energi semua. Ada yang uap dibakar sampai habis dan uapnya itu jadi tenaga listrik. Ini nggak kepake berarti benar-benar. Lebih sering tidak terpakai. Tepatnya dan lebih tidak sering dianggap, dipakai. Dan di Jakarta masih banyak seperti ini. Iya. Terutama di Lenteng Agung. Hampir di semuanya sih. Hampir di semuanya ya. Tapi pusat operasi kalau mau dikata recycling village ini di Lenteng Agung. Pusat dan operasi kantornya ya, head office-nya iya di Lenteng Agung. Ngumpulin yang ngoleknya di sekitar situ aja. Atau ada dari luar pengen nyuplai. Oke, kalau di Jakarta ya kan sedikit berbeda ya. Kalau di Lampung kita dari tadi rumah-rumah yang door to door gitu. Kalau dari Jakarta kita kerjasama sama bank sampah, lapak sampah, pengepul, pemulung gitu. Jadi kita tidak lebih fokus karena susah kalau door to door ke rumah ke rumah gitu ya. Jadi langsung mereka yang mengumpulkan kita beli dari mereka. Oh gitu, sudah buka. Awalnya cukup sulit atau sekarang kan pasti aku yakin banyak yang sudah tahu lah recycling village-nya Mbak Sabrina jual ke sini aja. Awalnya untuk mengumpulkan itu kerjasama dengan kelompok tertentu atau gimana? Awalnya ya pasti kita nyamperin kelompok tersebut mereka, ya. Dan itu tadi yang aku ceritain bahwa ya kita harus berani untuk nawarin di luar harga pasar, berkali-kali lipat dari harga aslinya gitu ya. Aslinya 500 perak, ya aku tawarin 5.000 sampai 15.000 kan ya. Mereka juga akhirnya mau gitu. Kalau ibunya yang 6 itu bekerja digaji harian atau seperti apa? Jadi kalau di kita itu sistemnya produksi. Jadi per produk ya, per produk yang mereka hasilkan. Waktu itu sempat kita prosesnya penggajian. Cuman memang ya namanya bisnis ya, ada hal-hal yang ternyata tidak nggak works nih gitu. Jadi kita shifting ke per produknya gitu. Dan mereka lebih nyaman itu ya. Iya, lebih karena nyaman. Hasilnya pasti lebih besar dan dia bisa ngukur sendiri kan, pengen lembur dan semuanya. Baik kalau orderannya lagi banyak ya itu bisa. Kayak ada satu pengrajin yang ada di Jogja pakai sistem seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat sekitar, tidak sistem gaji tapi aku ada order, lo mau kerjain nggak? Aku yang ambil gitu. Aku nggak punya modal, oke bahan dari aku, kamu tenaga aja, bahan dari aku, kamu udah punya keterampilan dan semuanya daripada aku. Itu hasilnya katanya lebih gede itu gitu loh. Dan dia bisa ngukur sendiri. Ini aku seminggu kerjain habis-habisan, berikutnya aku libur dan semuanya it's okay gitu. Oh sistemnya seperti itu ya. Iya, dan itu yang aku lihat juga mereka suka ya. Sebagai pengrajin tuh mereka suka untuk ya karena kayak gitu kan mereka bisa ngatur sendiri pace kerjanya. Mau seperti apa gitu. Sampai sekarang B2B masih banyak untuk Masih untuk B2B. B2B pun sekarang kita udah banyak nih, udah bukan merchandise, kita udah bikin yang tadi kelas workshop. Kelas workshop itu kita juga bareng ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya kita bawa ke kantor, ibu-ibunya kita bawa kemana-mana, pernah ke Bali, pernah ke Medan, pernah ke seneng banget dong ke Bali, seneng banget jalan-jalan juga. Jalan-jalan juga ya, dibiayai lagi ya, dapat uang saku lagi gitu. Tapi kalau Sabrina sendiri punya workshop sendiri ataupun punya toko sendiri, kios sendiri untuk menjual ini? Kalau untuk sekarang belum. Ada keinginan untuk itu nggak? Biar cuannya nambah atau gimana? Belum kepikiran ya. Sejujurnya karena cara yang sekarang kita lakukan itu masih bekerja dengan baik. Jadi kita itu kerjasama sama toko-toko yang sudah lebih besar. Online? Consignment, enggak offline. Offline ya? Iya, jadi toko-toko offline di Jakarta, Bandung, Bali. Nitip barang, nanti baginya persenan gitu. Kalau online nggak jualan? Online jualan di marketplace. Di marketplace? Iya. Di hijau atau orange? Di hijau. Hijau ya? Iya. Oke, anak negeri gue konon katanya. Oh di online juga jualan. Di online sejak kapan jualan? 2002 dari kita mulai pertama kita juga langsung buka juga online. Responnya di online gimana? Bagus ya? Bagus, tapi memang mungkin lebih sering itu offline karena mungkin mereka harus pegang dulu.
Kan mereka nggak kebayang tuh ya tas dari plastik tuh kayak gimana rasanya, nyaman atau enggak gitu. Jadi biasanya kalau udah pegang, udah coba, baru langsung lebih dibeli gitu. Banyak ibu-ibu yang pakai ini ya? Banyak. Kalau aku mau nyoba kan lucu juga nanti nyoba jadi gini. Ya gini ya. Ini biasanya buat apa sih? Buat belanja atau buat, kalau ini model buat belanja ya? Iya, jadi kalau ada resletingnya. Ada ini yang ada resleting yang ini nih. Ini bagus banget nih. Warnanya ya. Warnanya ibu-ibu anak muda lah, ibu muda lah. Oke. Ini berarti model plastiknya gede nih ya? Itu gede banget bahannya untuk bikin tas tersebut. Ini sebenarnya simple loh ya. Maksud saya simple, butuh kain segini, gini, jahit pinggir betul. Jahit, ditekuk. Oke. Ya, dimasukkan, dilebok ke kono. Oke. Yeah. Makanya tadi aku bilang ya Don, caranya tuh simple banget. Sebenarnya bener. Harus punya tekad yang kuat loh. Aja. Oke. Ini buat belanja bagus loh. Lihat ya. Ini bagus ini menurutku. Ya, warnanya juga aku suka ini. Mereknya pakai Recycling Village. Recycling Village nama kita. Bacain ya apa ini. When others may see me as trash, you see me for who I am. Wow. Every piece of our item is artistically craft from 100% plastic waste and wholeheartedly made by women in village in Indonesia. Thank you for joining us on our journey to create our brighter future for the people and the planet. Ini Sabrina banget ini. Iya, ceritanya harus ada ya di dalam. Ada ceritanya ya. Artinya di balik produk ini adalah sebuah karya yang tidak hanya sekedar cuan tapi pemberdayaan agar dapat cuan. Jadi fokusnya tidak hanya cuan tapi juga memberdayakan sampah, memberdayakan perempuan dan terutama ibu-ibu desa yang awalnya di Lampung sana ya. Ke depan Sabrina mau diapain recycling ini? Apa obsesi dari passion dari Sabrina yang belum terlaksana? Mimpinya apa? Kalau udah ngamain mimpi banyak banyak sekali. Siapa tahu nanti ada yang dengar pembiayaan karena pembiayaan hijau bagi sektor keuangan dari lembaga-lembaga keuangan itu berlomba loh. Siapa tahu himbara itu yang habis dapat digelontorin 200 triliun dari Pak Purbaya, siapa tahu nanti mau membiayai proyek ya. Apa mimpi dari Sabrina ke depan? Setelah ini kan mungkin sudah cukup puas bahwa aku di Lampung sudah, di Jakarta juga sudah. Pengen apa lagi ke depan? Oke. Pastinya pengen mencoba yang pertama itu ke pasar global ya gitu. Oh gitu. Untuk apresiasi karya Indonesia lah ya. Sudah pernah mencoba ke pasar global? Belum gitu. Untuk jalurnya sendiri juga kita masih mencari gitu ya, ke pasar global. Karena tapi kita udah pernah beberapa kali konsul juga ya dengan Atdak gitu, kementerian. Nah itu tuh memang di Eropa tuh katanya wah ini kayaknya responnya akan positif gitu ya, barang-barang yang sangat artistik, desainnya oke, dan apalagi ada cerita sustainability-nya. Tapi memang mencari jalurnya itu yang masih kita coba cari gitu. Jadi mimpinya itu pasti ingin mencoba pasar global. Terus selanjutnya pastinya pingin ini tuh diterima baik dengan masyarakat dalam artian skalanya lebih besar lagi. Jadi bukan dianggap sebagai tas daur ulang, tapi tas yang bisa dipakai untuk sehari-hari juga ya. Gitu. Jadi ingin masyarakat tuh mulai menerima produk daur ulang bukan sebagai produk yang ya sekali beli sekali pakai lah, tapi harus bisa bersaing juga dengan tas-tas yang memang mereka gunakan setiap hari ya. Dengan kayak gitu produksi kita makin banyak juga ibu-ibu yang bisa kita
ajak kerja sama bareng gitu. Bikin tas sekolah juga bisa ya ini. Betul, masih ini banyak banget sebenarnya potensinya. Kayak tas anak-anak sekolah Jepang tuh belakangnya bulat gitu, itu kan bisa ya sebenarnya ya. Iya. Dan masih baik banget sebenarnya juga inovasi tekniknya, bukan hanya pakai setrika, ada yang bisa pakai tenun gitu ya. Ada yang bisa pakai tenun, ada yang bisa pakai alat-alat lain. Jadi kita pengen lebih berkreasi lagi sih dengan alat-alat. Oke. Selain tas, perlengkapan dompet di sini tas kecil kayak kalau ini dulu deskrip bahasa deskrip gitu kan. Tempat tisu, apalagi yang mungkin bisa mainan anak atau apa memungkinkan untuk lagian itu? Mungkin kalau mainan anak itu berbeda jenis plastik, ya? Tapi mungkin lebih ke papan yang bisa menjadi furniture ya. Gitu. Jadi mungkin arahnya lebih ke situ tuh. Jadi lebih ke furniture, home and living, itu yang mau kita explore. Kalau dibikin tebal lagi bisa nggak ini sebenarnya? Bisa. Tempat sepatu dan semuanya gitu yang dari plastik-plastik itu kan ada juga kan ya? Oh iya, bisa. Itu masih bisa dieksplor. Masih dia. Oke. Ini saya kepikiran tempat sepatu di rumah rusak, jadi bisa nggak tempat sepatu? Oke, jadi artinya masih banyak pengembangan dan yang pastinya Sabrina pengen go global. Apakah hanya akan diolah dalam bentuk seperti ini ataukah ada hal-hal yang lainnya berkaitan dengan sampah yang diolah menjadi hal-hal yang lebih berguna? Oke. Misalnya energi ataupun kalau mungkin ngumpulin sampah yang lain dalam bentuk untuk pupuk dan semuanya kan banyak yang juga dilakukan. Apakah ada arah ke sana Sabrina? Oke, kalau mungkin kalau menjadi energi, jujur Don belum. Karena mungkin interest dan passionku adanya pada produk-produk yang lebih dekat ke customer gitu ya, kayak produk fashion, produk home living gitu. Itu lebih mungkin lebih ke kreatif industri ya. Kreatif gitu. industri. Jadi arahnya mungkin masih ke sana sih. Mari ke sana ya, masih ke sana. Ini bisa udah menjadi penghidupan Sabrina? Alhamdulillah. Udah bisa. Support keluarga gimana? Pastinya dong. Kalau nggak disupport kayaknya nggak bakal bisa sampai di titik ini. Dengan segala kesusahan dan kesulitan. Ada dari 2021 sampai 2025 4 tahun lebih ya mungkin 4 tahun lebih akhirnya terbukti bahwa walaupun sekolahnya di medical engineer akhirnya jualan bahan baku dari sampah jualan dan plastik, sampah ya, jadi tukang sampah malah jadi cuan luar biasa. Artinya semua jurusan tidak masalah, yang penting ada passion dengan hati. Ini loh, kerja kalau pakai hati itu cuannya mesti lumayan gede lah ya, walaupun nggak gede tapi sustain lah seperti yang passionnya dari Sabrina. Ingin go global ya? Betul, ingin go global. Ada plastik yang lain diolah jadi kayak gini lagi nggak selain tas itu? Selain si kresek ya? Kalau untuk jadi tas, sejujurnya sekarang yang kita punya ilmunya itu ya masih kresek aja. Kresek aja ya. Kalau plastik-plastik yang untuk membungkus, laundry itu bisa nggak? Itu bisa, cuman hasil bahannya itu kurang bagus gitu. Ya. Karena kan kita juga harus pikirin fungsionalitasnya, kenyamanannya ya gitu. Saya mau ngumpulin kresek-kresek juga. Nanti mau latihan bikin kayak Sabrina gini lah model-modelnya. Tapi nanti untuk pengrajin ibu-ibu bisa memberdayakan sesuatu yang tidak berguna menjadi yang lebih berguna dan menghasilkan cuan. Sabrina, thank you. Terima kasih mau berbagi cuan di sini. Tidak hanya cuan masalah duit, tapi cuan masalah untuk ibu-ibu di sana akhirnya bisa diberdaya gunakan dan sampah-sampah yang berserakan bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang lebih bagus sehingga mereka menjadi lebih baik lagi, yang pasti lingkungan lebih baik lagi, cuan lebih baik lagi, secara sosial lebih baik lagi. Don Cuan selalu mengajak sesuatu yang cerita-cerita yang mengandung cuan, tapi ingat cuannya tidak hanya duit, tapi juga cuan-cuan sosial, cuan-cuan yang lainnya. Ini yang paling penting. Jadi perhatikan terus, pantengin terus Don Cuan di Cuan Iki, karena jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas.